Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pika Card Reading. Kali ini utamanya tentang harapan apa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Jadi harapanmu yang akan dikabulkan dalam waktu dekat. Ini adalah ada 3 pilihan. Seperti biasa, gunakan intuisi dalam memilih. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Pilihan pertama ada Blue Stone, kristal yang warna biru. Pilihan kedua ada kristal yang warnanya hitam putih. Ini Dimension Jasper kalau nggak salah. Pilihan kedua. Pilihan ketiga ada kristal merah hijau. Ini pilihan ketiga. Jadi ada 1, 2, 3. Pause video jika kamu butuh waktu untuk memilih. Sebelum kita mulai, seperti biasa, aku harus disclaimer. Untuk kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menerjemahkan tarot lalu juga menerjemahkan oracle card. I see with my intuition, I see with my third eye, I also see with my vision. Jadi sometimes itu kadang ada pesan-pesan yang secara harafiah, ada juga yang secara metafora. Dan itu caranya untuk bisa memahami adalah mengenal diri sendiri, realita kamu seperti apa. And then aku juga membaca dan melihat aura-aura yang datang. Nanti kalau misal aku sebutin soal warna dan segala macam, aku akan jelaskan juga. Lalu untuk kalian yang baru, cek birth chart, ada Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Aku tidak terpaku hanya satu aja di chart. Jadi aku menyarankan kalian untuk bisa tahu birth chart kamu, karena kalau kamu yang soal zodiak, jangan terpaku sama zodiaknya juga, oke? Lalu kalau misalnya yang namanya collective reading, ini diperuntukkan untuk banyak orang. Walaupun kamu pilih salah satu dari sini, yang milih pilihan kamu juga bukan hanya kamu aja. Jadi perlu diingat, energi bisa vice versa, energi juga bisa resonans, bisa tidak. Pertama, aku selalu meminta kamu untuk bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Jadikan ini sebagai alat kontemplasi. Oke? Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Kalau misalnya kamu mau waktu lebih lama lagi untuk memilih, pause videonya. Untuk kalian yang butuh energi healing, just sit back, relax, enjoy the video. Dengerin suara aku, resapi suaranya, nikmatin suaranya. Terus kalau misalnya mau rasa mau tidur, itu jangan ditahan, oke? Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. I'm going to move it first. Pilihan pertama, oke. Halo semuanya, untuk yang pilih pilihan pertama, aku sudah meditasikan. Ini adalah oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya, dan ini ada 3 kartu tarot yang menentukan major energi apa yang akan terwujud. Oke? Aku pertama bakal lihat dari oracle card yang ini dulu, baru nanti aku bakalan lihat ke tarotnya. Oke? Di sini ada leadership, ada miracles, sama ada passion. Aku ngeliat di sini kalau ngomongin soal apa hal yang terwujud, pertama dari energi kamu adalah orang-orang yang born to be a leader. Kamu lahir di dunia ini untuk memimpin. So, apa yang akan terwujud adalah mempunyai kebisaan atau mempunyai peluang untuk memimpin sesuatu. Jadi energi leadership, apapun yang kamu jalani sekarang akan memberikan kamu sebuah keajaiban. Di sini ada miracle yang tadinya kamu nggak mikir kamu akan dapetin A, B, C, D, E. Kamu hanya pikir mungkin aku dapetnya hanya segini kali ya, tapi ternyata lebih di situ. Di sini ada juga kesabaran. Jadi kamu akan merubah secara mental, secara pola pikir, secara mindset, kamu akan lebih sabar lagi. Kesabaran kamu itu akan ada hasilnya. Untuk kalian yang kemarin sedang struggling, sedang mencoba untuk mencapai ke arah puncak, di situ kesabaran kamu akan terbayarkan. Balik lagi soal leadership, aku ngeliatnya di sini untuk kalian yang berusaha untuk keluarga kalian ya. Jadi untuk bagi kalian yang tulang punggung keluarga, untuk kalian yang memang memiliki sebuah usaha untuk bisa menyamankan finansial keluarga kamu, di sini ada sebuah keberhasilan. So aku bakal lihat langsung ke tarotnya. Di sini ada King of Swords,
ada the Ten of Cups, sama ada the Knight of Cups. Pertama yang akan terwujud adalah sebuah kedudukan status sosial. Status sosial kamu juga akan berubah. Ini status sosial biasanya berubah gara-gara karir, keuangan, juga bisa yang tadi aku bilang, kamu menemukan path kamu atau jalan kamu untuk menjadi leader. Nah, jadi King of Swords sendiri ini ngomongin soal kepastian. Apa yang kamu dapat itu sesuatu hal yang pasti karena kamu udah ada pegangannya. You have more knowledge di sini. Jadi harapan yang akan terwujud mempunyai kemampuan untuk menaikkan status kamu secara sosial, dan itu akan membantu keluarga. Karena di sini ada Ten of Cups. Ini bisa secara harafiah ya, keluarga inti. Jadi kamu akan memberikan kenyamanan ke keluarga kamu, orang tua, kakak adik, dan kakak nenek. Atau kamu membangun keluarga baru. Jadi kemampuan untuk kalian mencapai sebuah kebahagiaan, membangun new family lah gitu. Kalau Knight of Cups ini romance ya. Jadi harapan yang akan terwujud adalah kehidupan cinta kamu akan lebih berwarna lagi. Karena kalau yang namanya romance di sini, you have information dan kamu mempunyai pasangan yang bisa menggali informasi apa yang kamu butuhkan gitu. Aku bakal lihat ya dari oracle lainnya. There's a great guide, angel of one power like God and get assess. I'm gonna say my egos, I can speak the truth. Give permission and protection to people who pick the blue stone. Tell me about the wish that will be fulfilled in your future. Kalau yang aku lihat di sini, untuk kalian yang mempunyai kerenggangan ya, untuk beberapa dari kalian yang mungkin pernah berantem sama saudara kalian atau cekcok sama keluarga, di sini akan disembuhkan hubungannya. Ini ada Cernunnos, Life Force, express your driving passion, sensual and sexual power are increasing. Ini juga kehidupan seksual kamu akan meningkat. Ini ada Heart Awakening, Lady Nada, awaken to accept the divine love, give and receive and balance. Jadi kemampuan untuk menerima cinta dan memberikan cinta. Kalau misal harapan yang akan terwujud, yang berubah, pertama yang tadi aku bilang status sosial, bisa di karir atau finansial, dan kehidupan percintaan. Jadi lumayan hal-hal yang krusial dalam hidup ini akan berubah. Dari sini kelima ada facing fear, major spiritual chains are unfolding. This is your chain to soar. Ini waktunya kamu nanti ya, karena ini energi pemimpin. Waktunya kamu buat tunjukin. Soaring itu bukan apa ya, bukan secara harfiah kayak tiba-tiba kamu melonjak gitu. Tapi memang dari skala yang tadi aku bilang, ada status sosial yang naik, atau kamu sedang naik gunung dan terus menanjak kayak gitu. Cuman kalau misalnya keadaan kayak gini, tunjukin. Kalau misalnya memang kamu waktunya untuk di puncak, tunjukin. Orang di puncak tuh biasanya ngapain gitu. Orang yang memimpin biasanya ngapain gitu. Kalau mempunyai kesempatan untuk memimpin tapi kamu diem aja, itu sama aja kamu menguburkan talenta kamu. Tapi kalau misal kamu udah dikasih status kepemimpinan, kamu nunjukin kepemimpinan kamu, itu akan semakin baik. And then aku ngelihatnya di sini memang kalau romance lebih ke arah kehidupan cinta yang berwarna. Kenapa? Karena bukan kehidupan cinta yang dalam arti koneksi hati ke hati lebih dalam, lebih tenggelam dan segala macam, enggak. Tapi kemampuan untuk memberikan passion atau gairah di percintaan itu yang akan berubah. So aku bakalan lihat lagi, aku konfirmasi ya dari tarot. Tell me more. This bright guide, angel of power like God and Jesus. Give information and protection to settle people who pick the blue stone. Wish that will be fulfilled. Ending of a situation yang bisa dibilang bagi kamu menyengsarakan diri ya di sini, yang kamu bikin kamu sedih, yang bikin kamu sengsara, yang bikin kamu berada di dasar, itu akan berubah. Dari the Temperance itu energi keseimbangan. Temperance itu di sini ada energi Sagittarius, di sini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Libra, Gemini, Aquarius, ada divination.
Kalau aku lihat di sini definitionnya karena belajar, it means kamu mengasah diri kamu untuk bisa memberikan kekuatan secara intuisi, kekuatan secara insting yang lebih baik lagi. Terus di sini juga ada keadaan Nine of Wands. Oke. Di sini ada spiritual guidance yang akan nunjukin kamu arah untuk ke puncak seperti apa. Bisa secara harafiah menunjukin jalan, atau memang cara-cara. Gimana nih caranya untuk aku ngambil ini? Gimana caranya aku untuk dapetin ini? Gitu. Jadi, harapan yang akan terwujud, dimana orang-orang kan biasanya, oke, aku dikasih peluang nih, tapi kan ada juga orang yang butuh dapat guidance cara untuk mengambil peluang itu seperti apa. Cara untuk melakukan A, B, C, D itu kayak gimana, dan kamu memiliki kepintaran tersebut. So, aku bakal lihat dari oracle card lagi. I want to see the outcome of the situation ya. There's great guide, angel of empowered like God and goddesses. I don't see my girls that can speak the truth. Tell me about the outcome of the situation. Wish I will be fulfilled. Ada the energinya Virgo, Taurus, Capricorn. Di sini ada Queen of Pentacle, ada the Queen of Swords, lalu ada the Eight of Cups. Untuk kalian yang planning untuk moving, bisa pindah rumah, pindah pekerjaan, pindah negara, atau pindah daerah, di sini kemampuan untuk pindah ada. Kenyamanan di rumah juga kamu akan dapatkan. Jadi untuk kalian yang mau renovasi rumah atau lagi planning buat memperbaiki rumah, memperindah rumah, di sini juga ada yang akan terwujud. Cuman dari energi the Queen of Pentacle itu adalah kenyamanan secara finansial yang luar biasa. Ini adalah keadaan yang kamu gak ngerasa kurang. Nah, yang gak ngerasa kurang itu bukan karena barangnya atau uangnya atau finansialnya atau apapun yang bentuknya material things yang ada. Sometimes gini, ada orang yang punya triliunan tapi masih tetap merasa kurang, ada kok gitu. Tapi dari mindset, kalau kita ngerasa cukup, mau kita punya berapapun itu gak akan kurang bagi kita, dan itu yang akan selalu datang, yang akan selalu hadir dalam hidup kita gitu. Cuman dari energi Queen of Swords ini juga ngomongin soal kepastian. Kamu akan menjadi orang yang lebih pasti lagi. Cuman berani untuk ngambil sebuah keputusan, berani untuk memimpin diri sendiri, berani untuk bisa ngambil sebuah tanggung jawab. Itu yang akan merubah hidup kamu. Mau kamu merubah hidup kamu ke arah finansial, fokusnya ke finansial, fokusnya ke love life, ini harus ditanamin dulu gitu. Oke, aku bakal lihat dari oracle cardnya. Di sini ada look to the star. Ini ramalan zodiak, bisa ngebantu juga, atau kamu cek zodiak kamu, Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Biasanya di situ banyak pesan ya untuk diri kamu. Jadi dari birth chart kamu, ini bisa ngebantu kamu untuk ngeraih apapun yang kamu pengen. Terus di sini juga ada clean your energy field. Ini bersihkan energi kamu, energi sekitar itu harus dibersihkan every day. Kamu bangun tidur itu energinya harus fresh, bukan energi yang penuh dengan energi negatif. Jadi starting your day with fresh energinya fresh. Kamu ketemu orang, kerja dan segala macam kan itu energinya numpuk ya, bukan dari energi kamu doang. Terus and then saat kamu pulang ke rumah, bersihkan energi kamu lagi, and then gitu repeating. Energi itu selalu harus muter, harus come and go. Okay? Kalau caranya gimana? Setiap orang beda-beda. For me, kalau aku tinggal mandi, aku tinggal bersihin badan dan ketemu sama air, itu udah I'm going to be fine. Ada juga yang mesti pakai meditasi, pakai sage. Di sini ada sage, ada sage yang dibakar, atau pakai dupa, atau bahkan pakai doa pun gak masalah. Yang penting clear energi. And then di sini ada meditasi. Ini bakalan ngebantu kamu untuk balancing your chakra, dimana saat kamu balance, energi itu kan ngalir ya. Kalau kita balance dari atas sampai bawah, dimana di situ saat ngalir pun
yang dari luar ke kita pun juga akan come and go gitu. Saat hal baik datang, di situ akan kita ngerasa baik. Saat hal yang buruk datang, ya udah cuma tinggal bye-bye doang gitu loh. Datang tapi bukan buat stay. Oke? Okay? Oke ya. Aku lihat dari oracle card yang lain. Spirit guide, angel of power, like nothing else. Message for people who pick the blue stone. Ada Sweet William, ini gallantry grant me a single smile. Sweet William smile has form and aspect bright like a sweet flower that yields great joy delight. Biasakan untuk memberikan kebahagiaan sesimpel mungkin, seminimal mungkin, like every day. Jadi misalnya, today aku mau ini. Jadi kamu bisa mewujudkan mimpi kamu sendiri. Let's say kayak gini nih, hari ini aku makan somai gitu. Saat aku beli somai, itu akan memberikan aku kebahagiaan karena itu adalah wish atau harapan yang aku wujudin hari ini. Jadi start seminimal mungkin. Sacred Lotus, Enlightenment, no mood, no lotus. Gini, filosofinya lotus itu kan indah ya. Cuman lotus itu nggak pernah akan hadir kalau misalnya sekeliling dia itu bukan lumpur. Which is lumpur itu sesuatu yang dianggap jelek, dianggap buruk. Kamu akan tumbuh walaupun lingkungannya pun tidak terlalu positif. Jadi kalau memang dari dirinya juga indah, dari dalam diri kita indah, mau kita ada di manapun, itu juga kita membuat pelajaran untuk kita. Itu juga bakalan menjadi experience untuk kita dan menjadi alasan kenapa kita harus tumbuh gitu. Di sini no mood, no lotus. Kalau nggak ada lumpur itu nggak ada lotus. Victory concasts. He who controls other may be powerful, but he who has mastered himself is mightier still. Dia yang mengontrol orang lain mungkin akan menjadi sosok yang powerful, tapi bisa lebih powerful lagi jika dia mampu untuk mengontrol diri sendiri. Jadi kontrollah diri kamu sendiri, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang gak bisa kamu lakukan. Saat kita sudah mengontrol ego kita akan mastering everything, kita akan bisa ahli dalam segala hal. So aku bakal lihat dari love life, because di sini ada love life, message about their love life in their future. Ini juga ada selebrasi di keluarga dalam waktu dekat. Karena aku ngelihatnya di sini ada dua keluarga yang disatukan. Cuman untuk Ten of Cups sendiri ini ngomongin soal harmoni, which is ada beberapa orang dalam keluarga kita yang pasti akan beda. Contoh misalnya kamu sama saudara kamu punya perbedaan pola pikir, perbedaan cara pandang, cuman ini akan disatukan. Satukan bukan dalam arti disamakan, tapi akhirnya menghargai satu sama lain. Di sini ada make the effort. Great love is worth taking the step guided to take. Jadi untuk memiliki hubungan percintaan yang kamu impikan, kita pun harus punya usaha ya, ada effort yang harus dilakukan. Heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other, harus mampu untuk terbuka dalam sebuah komunikasi di percintaan agar hubungan percintaannya lebih baik lagi. Dan di sini ada chemistry, the strong magnetic attraction. Kamu akan ketemu sama seseorang yang energinya tarik menarik. When you meet this person, ini kayak ada electricity yang dimana there's something nih between aku dan kamu nih gitu. Ada chemistry yang dalam. If you see di sini dari warna color baju beda. Ini ngomongin soal perbedaan. Desire-nya juga beda, but salah satu dari kalian atau kalian berdua itu akan memberikan pelajaran untuk satu sama lain. Saat itu terwujud, saat itu terjalin, chemistry akan semakin besar. Saat chemistry-nya semakin besar, itu kayak vortex, dimana ikatan secara energi akan semakin kuat. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. And then kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan ini secara personal, which is buat kamu aja. Kamu bisa buat reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah, harap sabar. Kalau misalnya kamu mau sharing, silakan komen di bawah. Untuk kalian yang butuh
kayak mau ngasih saran-saran nih, contohnya kak aku maunya kalau misalnya di YouTube tuh berapa menit aja gitu, silakan bisa komen di bawah atau misalnya langsung chat aku. Okay, and then aku bakalan see you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan nomor 2, The Dimension Stone. Ini adalah oracle card yang sudah aku meditasikan. Jadi aku nanti lihat dari oracle cardnya dulu, baru nanti dari tarotnya. Oke. Di sini perubahan, harapan yang akan terwujud. Ada relaxation, ada full sukses. Di sini ada community. Pertama yang akan diwujudkan adalah kemampuan kamu untuk bisa istirahat. Jadi nanti ada fase atau momen atau keadaan diperbolehkan untuk istirahat. Bentuknya bisa dalam konsep liburan atau bahkan kayak spa day lah gitu. Jadi ada relaxation di mana di sini yang krusial atau memang harus kamu lakukan ya, karena kalau misalnya ada relaxation berarti there's something in your life, ada sesuatu hal dalam hidup kamu yang harus kamu jedain dulu nih, istirahat dulu, menghilangkan atau mengundurkan diri dari sebuah kepenatan itu adalah keharusan untuk kita lebih fresh lagi. Jadi saat kamu recharge, kalau saat kamu sudah kecas lagi 100% kecas, di sini kamu bisa meraih kesuksesan yang harus kamu raih. Kenapa ngomongnya belepotan? Dari sini ada sukses. Jadi kalau keadaan harapan yang terwujud, pertama sukses. Ini bentuknya apa aja sih? Karena kalau yang namanya sukses kan kita nggak bisa pukul rata ya. Oke, kesuksesan itu uang atau kesuksesan itu karir yang jabatannya A, B, C, D, nggak gitu. Ada orang yang sukses secara social life, ada orang yang sukses secara hubungan keluarga, ada orang yang sukses secara karir, secara sekolah, kuliah lagi, atau bahkan sukses di percintaan. Tapi kamu dapetin ini, kesuksesan. Di sini ada community. Lingkungan pertemanan akan semakin beragam. Kalau yang aku lihat, dimana kamu akan mendapatkan banyak teman. Di sini teman-teman yang sekeliling kamu juga layaknya komunitas, dimana punya desire atau punya keinginan yang sama atau punya hobi yang sama. Di situ juga bakalan memberikan kebahagiaan. It's like there's a rainbow in here. Rainbow it means kayak happiness, sesuatu yang ringan, sesuatu yang happy. Jadi kamu kayak ngumpul sama teman-teman, membuat kamu happy. Itu sih yang aku lihat. Harapan yang terwujud, you have supportive person in your life, kayak support system. Aku bakal lihat langsung ya ke tarotnya. Ada Ace of Cups. Ini ada new love that will appear in your life. Ada hubungan baru. Ini hubungan baru bisa secara, tadi aku bilang, pertemanan, tapi juga secara percintaan juga ada. Queen of Swords, kepastian, kejelasan. Bakal lebih berani lagi. Kamu benar-benar bukan jadi berubah sosoknya. Sosok menjadi sosok orang yang disegani lah kalau aku lihat. And then di sini ada the Aeropan. Di sini ada energi Pisces, Taurus, Libra, Aquarius, and then Cancer, Scorpio. Ada perubahan secara keyakinan, bukan perubahan secara agama ya, keyakinan. When you have faith, yang tadinya kamu nggak punya faith nih, contohnya kamu nggak percaya aku bakalan dapet ini, aku nggak percaya bisa ini, nanti kamu mempunyai kepercayaan yang luar biasa. And then kalau dari The Airpan sendiri ini ngomongin soal keadaan duniawi kamu sama spiritually kamu itu bisa balance. Perubahan di knowledge atau pola pikir secara, balik lagi yang tadi kau bilang, secara spirituality atau keyakinan. Ini juga ngomongin soal status di pasangan. Jadi gini, kalau yang namanya harapan itu udah pasti soal komitmen, tradisi. Jadi di sini ada sebuah tradisi yang dijalanin di kehidupan percintaan kamu, but also ini bisa ngomongin soal marriage. Ini bisa married itu kayak perkawinan, pernikahan, atau memang kayak pertunangan. Yang tadi aku bilang ini tradisi. Tergantung kamu ada di mana, ini ngikutin tradisi kamu. Gitu. Okay. And then aku bakalan lihat lagi dari tarot cardnya. Terus Spirit Guide, Angel of Power, Like God, Goddesses.
By the way, my throat is so dry, jadi kayak kalau misalnya aku berhenti minum, sabar aja ya. Terus great guide angel one power like I think it is give mission and protection to sister people who pick the dimension stone. Wish that will be fulfilled. Ini partnership. Ini yang aku bilang, ini ada sebuah komitmen yang akan terjadi dalam hidup kamu. Ini komitmennya bisa sama pasangan yang sudah punya pasangan, atau memang kalau misalnya kalian jomblo atau single. Ini ada seseorang yang menginginkan sebuah hubungan yang serius. Kesuksesan lagi, selebrasi, and then ini ada King of Swords, dimana kamu akan ketemu sama seseorang yang pasti, jika kamu ya pasti. Kalau misalnya ngomongin soal harapan yang terwujud, ini ngomongin soal percintaan, partnership, hubungan yang bisa dibilang hubungan yang pasti, komitmen. Kalau ada Six of Wands, ini ngomongin soal keberhasilan. Untuk beberapa dari kalian memang arahnya ke arah pernikahan atau arahnya ke arah pertunangan gitu. Kalau dari King of Swords, ini sebuah kejelasan. Jadi untuk kalian yang feminin, kamu akan bertemu sama sosok orang yang jelas. Aku kayak gini, aku membutuhkan ini. Jadi gamblang di awal lah gitu. Aku orangnya gini, baik buruknya. Untuk kalian yang feminin, kalau yang maskulin, kalian berhubungan sama feminin, kalian berhubungan sama orang yang meminta kepastian. Jadi itu memicu dirimu untuk lebih bisa pasti lagi. So aku bakal lihat lagi dari tarot deck yang lain. Terus Spirit Guide, Angel One Power Like God Ingreses. I will say my ego so can speak the truth. Give permission and protection to the people who pick the dimension stone. Tell me about wish that will be fulfilled. Di sini ada Ace of Swords. There's a lot of swords ya. Wish that will be fulfilled. Just need one card. Harapannya yang kemarin ada masalahnya akan diselesaikan, dan istilahnya ini lebih bisa untuk ikhlas, lebih bisa untuk merelakan. Lebih bisa untuk merelakan. Di sini juga ada perpindahan, moving on, moving out from any situation yang membelenggu. Cuman kalau misalnya energi Ace of Swords, kamu mendapatkan sebuah power untuk bisa ngambil sebuah keputusan. Dan ini kayak swords, kamu ready to fight lah. Memberanikan diri untuk bisa melangkah ke luar situasi yang sebenarnya sudah lagi bukan untuk dirimu gitu. Kalau dari sini ini pesan itu ngomongin soal swords. Swords itu biasanya ngomongin soal komunikasi, apa yang kita sampaikan. Be careful of what you said ya. Hati-hati sama apa yang kamu omongin. Sometimes saat kita ngungkapin sesuatu hal yang positif, itu akan datang. Let's say kayak, aduh aku hari ini mau makan batagor gitu. Tiba-tiba nanti ada yang bawa batagor. Sama hal buruk juga seperti itu. Kalau misal kamu mengucapkan ucapan yang negatif, semesta tuh dengar gitu. Jadi hati-hati sama yang kamu ucapkan. Harus belajar untuk mengucapkan rasa kasih berdasarkan dari empati juga. Aku bakal lihat pesan dari sini. Ada soak in bath. Ini berendam di air, itu bisa bantu kamu buat healing. Ada ground yourself. Belajar untuk grounding, belajar untuk meditasi dan bisa menyatu dengan alam. Alone time. Gunakan waktu sendiri untuk bisa kontemplasi, untuk bisa clearing energi, untuk bisa menemukan diri sendiri. Oke, aku bakal lihat dari Oracle card yang ini. There's Spirit Guide, Angel One Power Like God Goddesses. I'm assuming those who can speak the truth. Tell me about wish that will be fulfilled for the people who pick Tunnel Mansion Stone. Ada Hilarion, ini Divine Healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge, heal your light, heal your light can support other. Gimana caranya kita untuk memberikan cinta saat cinta untuk diri kita sendiri aja kurang. Kalau waktunya untuk istirahat, gunakan waktu kamu untuk istirahat. Jangan cari masalah, jangan cari kerjaan sendiri. Jadi kayak misalnya ada tuh orang yang kayak waktunya buat istirahat tapi nyari-nyari kerjaan sendiri gitu lah, nyari kesibukan malah.
when it's time to rest, ya rest, istirahat. Ini ada divine healing, waktunya buat healing ya healing. Jadi hargain diri kamu sendiri. Faith, humanity, benevolence, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Jadi percaya sama diri sendiri bisa memancarkan cahaya, sama dari orang lain juga seperti itu. And then karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Ini waktunya buat membuat energi yang bagus untuk diri kamu sendiri. Jadi jangan dealing with any drama. Kalau ada drama-drama dalam kehidupan, hindari, okay? Hempaskan. So aku bakal lihat message lagi dari sini. Ini Flower Oracle. The pink rose, grace and sweetness, the pursuit of perfection, then is the pursuit of sweetness and light. Jadi perfect love itu sesuatu yang datangnya dari ketulusan. Apapun yang berdasarkan ketulusan itu juga akan memberikan kamu cahaya, memberikan kamu sebuah kebahagiaan. And then kalau dari sini memaniskan kehidupan, sometimes kan kita pengen hal yang manis-manis dan indah-indah. Kalau misalnya kita belum dapat, kita bisa berikan itu juga gitu. Ada playfulness, play is the royal road to childhood happiness and adult brilliance. Jadi belajar untuk enjoying your time, banyak-banyak main sama diri kamu sendiri. Salah satu cara gini, kalau aku selalu waktu kecil, apa yang pengen aku lakuin tapi gak bisa lakuin sekarang gitu. Jadi kamu juga harus kayak ngomong sama diri sendiri atau kontemplasi. Waktu kecil apa yang pengen kamu lakuin tapi kamu gak bisa lakuin, entah itu ada keterbatasan usia atau keterbatasan finansial. Sekarang udah bisa nih apa yang kamu pengen lakuin. Contoh, aku pengen kesini, pengen ke situ, atau apa yang pengen kamu belilah gitu. Waktu kecil tapi kamu ketahan karena gak boleh beli, tapi sekarang udah bisa punya kedewasaan untuk membeli itu, belilah. Primrose, youthful love. If I had single flower for every time I think of you, I could walk forever in my garden. Jadi, there's someone in your life, ini bisa dibilang every day yang dia rasain ke kamu itu love, cinta. Jadi, kalau ini ngomongin soal dari awal sampai ketemu sampai akhir, itu perasaannya itu sama dan stabil. So, aku bakal lihat dari Romance Angel, message about love for you. This could be the one. You already met romantic partner you seek, and then there's a wedding. Yang aku bilang di sini untuk beberapa dari kalian, it's going to be a wedding, pernikahan, situation involve marriage. Ini juga tradisi ya, jadi tergantung dari tradisi masing-masing. Ada orang yang tradisinya itu adalah komitmen, itu kayak gini loh. Ada juga yang kalau komitmen itu harus keluarga gitu-gitu. Jadi ini depending on your tradition, tapi ada sebuah komitmen. This could be the one. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat bantu. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau kasih saran untuk berapa menit atau pembacaan pick a card atau pembacaan general yang kamu prefer, silahkan komen di bawah. And then kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buku reading tentang keadaan romance. Ini kayak harus didalamin sih sebenarnya. Cuman kalau yang namanya personal reading itu cuma kamu aja, bukan ada energi orang lain. Okay? See you in the next reading. Semoga ini dapat membantu dirimu. Bye. Hello my love, ini yang pilihan ketiga. Jadi ini adalah oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi ini adalah tarot cardnya. Ini juga belum aku lihat sama sekali, jadi kita baca dari sini dulu, oke? Sini ada openness, jadi harapan yang akan terwujud. Ini adalah openness, getaway, sama security. Untuk kalian yang sedang kayak kemarin sempat berdoa atau sempat meminta untuk diberikan peluang, diberikan jalan, ini akan ada jalannya. Ada sebuah keamanan untuk jalan yang kamu akan tempuh.
Openness itu istilahnya yang tadinya pintunya tertutup akan dibuka. And then di sini juga if there's a full moon in here, ini juga ngomongin soal dirimu mencapai energi atau kebisaan atau potensial yang lagi full-fullnya gitu. Getaway adalah jalan keluar untuk bisa mewujudkan apapun yang kamu pengen wujudin. Cuman kalau di sini there's a magical energy, which is di sini kan ada Pegasus. It represent magic, divination. It also means of freedom. Aku ngeliatnya di sini kayak getaway itu sama aja kayak mengeluarkan diri lah dari situasi yang sebenarnya kemarin memenjarakan dirimu gitu. Jadi escaping from that situation. Ini kemampuan untuk itu. Contoh ya, ada orang yang kenapa aku gini-gini terus gitu. Aku meminta untuk diberikan jalan untuk keluar dari keadaan yang seperti ini. Sekarang nanti ada diwujudkan untuk itu. Kamu pertama diwujudkan untuk terbukanya jalan untuk keluar, lalu diberikan juga kekuatan dari si energi getaway ini, kekuatan untuk keluar. Sometimes ada orang yang dikasih jalan keluar tapi diem aja, tapi kamu mempunyai kemampuan untuk oke, aku keluar deh, jalan deh keluar gitu. Oke. Ada Hangman, pasrah, Page of Coins. Ini juga ada divination, ada it means kalau divination tuh kayak mempunyai kemampuan untuk meramalkan situasi. Bukan secara harafiah ngeramalin juga ya, tapi kadang-kadang kita kan sudah terbiasa melihat pola, akhirnya kita tahu oke, ini bakalan kayak gini nih gitu. Dari The Hangman ini juga ngomongin energi Pisces and Leo. Cara summarizingnya kalau ngomongin soal zodiak, ini new perspective, jadi perspektifnya baru. Sometimes kalau kita kayak gini, kita berdiri biasa, yang kita lihat juga ya udah kayak biasa kan. Kehidupannya akhirnya diputar balikan untuk bisa melihat perspektif lain gitu. Dari Page of Coins ini memanifestasikan sebuah kesempatan. Ada Seven of Cups, kamu diberikan pilihan. Ini ada Magic Lamp, dimana Magic Lamp ini you just need one sebenarnya untuk fulfill your dreams, untuk bisa mewujudkan mimpi kamu. Cuman karena kebanyakan akhirnya kayak kadang-kadang manusia saat diberikan anugerah, diberikan rezeki, diberikan apapun yang indah-indah, tapi juga diberikan tantangan, ujian. Ini ujiannya kamu masih tergoda atau enggak? Kalau tergoda, ini angus semua gitu. Jadi be careful sama godaan-godaan. Oke. So aku bakal lihat lagi siapa ya? So aku bakal lihat dari tarot card lagi. Ini untuk memvalidasi. Oke. Terus right kayak the angel empower like that goddesses, give illumination and protection to center people who pick the green stone. Wish I will fulfill. Untuk kalian yang kurang minum, banyakin minum ya, karena I don't know why, but belakangan ini tuh panasnya tuh lagi panas banget. Dan itu bakalan bikin dehidrasi. Satu orang dehidrasi itu ngaco saat dia menentukan keputusan. Oke? Banyaklah minum air putih. Wish I will fulfill. Ada Eight of Cups, ini ada sebuah perpindahan. To be honest, untuk 1, 2, 3 dapat Eight of Cups semua. Itu artinya kamu benar-benar moving dari situasi ini ke situasi yang baru. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang secara harafiah moving, bisa pindah rumah, pindah tempat pekerjaan, ada juga yang pindah negara, pindah kota. Ada Ace of Wands, kreativitasan. Ini ada pekerjaan baru yang ditawarkan untuk kamu, untuk beberapa dari kalian. Cuman kalau dari energi Ace of Wands, ini juga hal kreatif ya, hobi. Hobi kamu bisa menghasilkan. Wish I will be fulfilled. Just need one card. Belajar untuk say no, tapi juga belajar untuk ngelihat peluang. It's kind of different ya, saat kita fokus hanya terobsesi sama satu hal di depan kita aja yang kita mau, itu namanya obsesi. Obsesi itu gak bakal pernah bisa healthy. Cuman kalau misalnya kita tahu nih, oke, ini peluang, aku say no untuk hal-hal yang memang bukan lagi untuk aku gitu. Belajar untuk itu.
Ada Eight of Swords. Kemampuan untuk mendapatkan jalan keluar, iya. Dikasih jalan keluar ada, dikasih arahan ada. Kemampuan diri sendiri untuk melepas kenyamanan itu, gitu. Kadang-kadang kan yang tadi aku bilang, saat kita meminta sesuatu dikasih godaan. Kalau misalnya kita masih terjebak sama godaannya, itu kamu akan stuck saja, gitu. Cuman dari Eight of Swords sendiri, ini juga ngomongin soal belajarlah untuk membuka mata, melihat, benar-benar lihat, bukan hanya lihat on the surface, tapi lihat kalau misal aku gini kayak bakalan kayak gimana ya gitu. Lihat possibility, lihat peluang, lihat juga konsekuensi. Apapun yang kamu lakukan itu pasti ada konsekuensinya, ada aftermath-nya lah gitu. Cuman kalau dari keadaan Ace of Wands sendiri, sometimes kemampuan kamu untuk memegang prinsip itu akan diuji, tapi juga kalau misalnya prinsipnya kuat, kalau integritasnya kuat, itu juga akan ngebantu kamu untuk ke puncak sana gitu. Misalnya kayak tongkat itu kayak tongkat kehidupan itu kayak gunung, dimana kamu butuh tongkat untuk ngebantu kamu untuk nanjak kan. Kalau misalnya tongkatnya nggak kuat, nah itu akan patah di tengah jalan. Saat patah kamu akan terjebak. Tapi kalau misalnya tongkatnya kuat, itu akan ngebantu kamu untuk sampai puncak. So, aku bakal lihat dari sini. There's bright guide, angel, and power like guiding goddesses. Wish shall be fulfilled for the people who pick the green stone. Ada ancestor spirit, white eagle, connect to your lineage, family wound pattern can be healed now. Ini waktunya pola-pola karma-karma keluarga akan disembuhkan. Cuman yang namanya pattern, pola hidup itu pasti ada. Sometimes kayak biasanya pola hidup itu datangnya dari apa yang dicontohkan sama kita lah gitu. Kita ngeliat orang tua kita gini, ada ketakutan untuk juga merasakan ke apa yang mereka rasakan secara negatif gitu. Contohnya ketakutan seperti itu waktunya untuk diselesaikan. Dan ini kalau connect to your lineage, itu ngomongin soal kita datang dari akar. Pohon itu nggak tiba-tiba tumbuh pluk dari atas, dari ke bawah, nggak. Datangnya dari bawah ke atas. Dimana di bawah itu sama aja kayak kita punya leluhur, kita punya adat istiadat. Kita tetap harus ngehargain itu, harus bisa tetap cari tahu apa yang membuat akar kita kuat. Sebenarnya agak dalam sih ini lebih ke arah untuk apa ya, mempersiapkan diri kamu menjadi orang yang lebih kokoh lagi. Hilarion Divine Healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others. Jadi saat kita healing, saat kita fasenya untuk nge-recharge, recharge itu kayak sama aja kayak handphone kan, saat baterainya habis itu bakalan mati ya. Sama kayak diri kita sendiri, bukan mati secara harfiah, but we have potensi, kita punya cahaya, kita punya energi. Saat kita nggak healing, kita nggak ngecas, saat kita nggak menyembuhkan diri kita sendiri, itu akan lama-lama ngeredup. Saat itu ngeredup, kamu mau kasih apa ke orang-orang sekitar kalau itu redup? Kayak lampunya mati buat apa gitu. Jadi kayak gitu konsepnya. Ini ngomongin soal energi, bukan raganya yang mati ya. Jadi ini waktunya buat menyembuhkan diri dengan cara healing dan retreat. Retreat itu kayak liburan, getaway, vacation, sama aja liburan. Istirahat lah. Gaia, Earth Connection, be mindful to planet, come back to Earth, stay grounded. Waktunya untuk grounded, connect sama semesta, sama bumi ini, itu bakalan ngebantu kamu yang tadi aku bilang. Akar itu di bawah dalam bumi loh. Akar itu bukan di atas, dimana saat kita ke dalam lagi, itu kita akan ngerasain benefit dari si akar itu apa gitu. Pohon mendapat nutrisi itu bukan hanya dari matahari, dari air, tapi itu juga dari akarnya. Ini bakal lihat dari sini. Movement, ini bergerak. Ini kalau yang namanya pergerakan, it means secara harafiah badan kamu harus gerak. Itu bisa bantu energi kamu agar gak ngeblok energi. Ada rest, waktunya untuk istirahat. Ini konfirmasi ya. Jadi semuanya yang nonton ini waktunya untuk istirahat. Intuition, nanti intuisi kamu akan semakin kuat lagi. You will learn
something bukan dari luar tapi dari diri sendiri. Kita punya higher self, kita punya inner self. Kita ini belajar dari situ. Oke? So aku bakal lihat lagi dari outcome of the situation. There's Spirit Guide Angel of Power, like I think it says. Tell me more about the wish that will be fulfilled for the people who pick the green stone. Ada The Chariot. Kamu akan maju, bisa secara harafiah maju di karir, atau memang jadi aku bilang movement secara kehidupan akan maju, naik. Di sini ada exploration, akan mampu untuk eksplorasi diri sendiri. Yang tadi aku bilang kamu akan nemuin jawaban ke dalam diri sendiri. Kemampuan untuk memberi, bisa secara harafiah memberi secara finansial, atau misalnya memberi dengan hal-hal lain lah. Kita punya waktu, kita punya tenaga. Kita kalau fokusin ke Chariot, di sini dari Cancer, ada energi Aries, Leo, Sagittarius, ada Earth sign, terus Virgo, Capricorn. Cek summarizingnya. Kalau kamu soal zodiak, ada energi masculine and feminine yang balance, which mean saat kamu ngelakuin sesuatu, energi kamu balance, kamu dapat benefit untuk hati dan secara kepuasan pikiran gitu. Ego juga dipuasin. Oke, so aku bakal lihat dari oracle card-nya lagi. Message for the people who pick the green stone. Okay. Ada Pansy, sweet thought, pray, you love, remember, and there are pansies. That's for thoughts. Pikiran positif itu bakalan ngebantu banget. Jadi belajarlah untuk mengucapkan afirmasi, doa, hal-hal yang positif. Itu juga di kepala juga harus positif. Jadi harus laras. Jadi saat kita contoh ya, kamu meminta sesuatu nih, mengucapkan sesuatu, tapi di pikiran kamu itu mengucapkan sesuatu positif, di pikirannya negatif. Itu sama aja, itu nggak akan ada hasilnya. Tapi kalau misalnya dari pikiran positif, yang diucapkan positif, dari hatinya juga positif, itu kamu releasing sesuatu juga ke universe, dan universe dengar itu. Magnolia, nobility and self-esteem. There is nothing noble in being superior to your fellow man. True nobility lies in being superior to your former self. Jadi superior itu bukan dalam konsep kamu lebih dari orang lain, tapi kamu lebih dari diri kamu yang kemarin. Oke? Kita bakal lihat dari semuanya dapat romance angel kok. Jadi so the spirit guide angel of Emperor, like I think it says, give information and protection to the people who pick the green stone. Love message. Be careful sama topeng-topeng ya. Sometimes kita juga kalau kenal sama orang baru, kita suka pakai topeng. Jadi, someone is wearing false mask in this relationship. When you want to build a relationship, saat kamu membangun sebuah hubungan, bangunlah dengan kejujuran. True love, this is romance of a lifetime. You will ngerasain yang namanya cinta, yang benar-benar cinta itu bakalan kayak gimana. And then children, your love life is influenced by your love life is being affected by children. Jadi ini ada childhood trauma, atau ada inner childhood yang harus dipuasin dulu untuk bisa ngebawa hubungan atau ngerasain percintaan yang memang harusnya kamu rasain. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga ini membantu. Kita ketemu lagi next time. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan secara personal dan untuk diri kamu aja, bisa